balik lagi di bengkel berjalan kesayangan kalian. Di video ini kita akan ngebahas tentang beat karbu. Tapi jangan terburu-buru ngejudge ini standar ya, karena yang satu ini udah naik kelas atau naik spek menjadi 115 cc harian. Dari luar kelihatannya masih kalem, masih beat harian tentunya, tapi begitu dipelintir isi mesin udah beda cerita bos. Tarikan bawah padat, tengah berisi, atas masih mau diajak napas panjang atau teriak. Pokoknya bukan beat buat bercanda. Di motor ini settingan gak asal gedein cc. Semuanya dibikin masuk akal, awet dan enak dipakai harian. Bukan yang baru jalan sebentar udah minta turun mesin. Di video ini kita bakal kupas dari part luar dulu, mulai dari tampang, kaki-kaki, rem, sampai detail kecil yang bikin motor ini kelihatan rapih dan siap dipakai harian kencang. Habis itu baru kita masuk ke jeroan mesin. Mulai dari karburator sampai spek dalaman yang bikin beat karbu ini napasnya lebih panjang tapi tetap halus. Jadi bukan cuma kencang, tapi mesinnya nggak rewel. Buat kamu yang masih setia sama beat karbunya, lagi nyari referensi upgrade mesin 115 cc, atau pengen motor harian tapi tarikan yang gak malu-maluin, video ini wajib lo tonton sampai habis. Oke bro, tanpa kebanyakan teori kita langsung mulai, gas. Oke bro, pertama kita bahas sektor atas dulu. Di beat karbu ini gue pakai master rem R25 original. Kenapa pilih ini? Karena dari segi kualitas udah kebukti. Materialnya solid, pistonnya halus, dan tekanan minyak remnya konsisten. Pas tuas ditarik, feel-nya itu dapat banget, gak terlalu keras tapi juga gak kosong. Dipakai harian enak, dipakai ngerem ngedadak juga masih ngangkat, rasa percaya diri. Jadi bukan congol tampang tapi fungsi juga kepake maksimal. Untuk batok atas gue pakai TGP ala-ala. Ini sebenarnya part simple tapi efeknya lumayan ngubah tampilan. Beat jadi kelihatan lebih fresh, lebih berisi dan gak terlalu standar. Buat lo yang pengen beda dikit tapi gak norak, part kayak ini sudah cukup. Masuk ke bodi depan, jujur aja masih standar pabrik dan iya udah agak kusam. Tapi justru di situ ciri motor harian, gak mulus doang tapi kebukti dipakai. Lampu depan gue kasih skoltet warna kuning, selain nambah kesan klasik dan racing tipis-tipis menurut saya. Di mata juga lebih adem menurut saya, apalagi kalau riding malam menurut saya. Di kondisi hujan atau kabut tipis, pantulan sayanya juga lebih enak. Sekarang kita turun ke sektor bawah, bagian krusial buat keselamatan. Di sini gue pakai piringan variasi ukuran 260 mili. Ukuran ini udah lebih lebar dari standarnya, jadi bidang geseknya lebih luas dan pengereman lebih optimal. Dipadu sama kaliper Nissin 2 piston berwarna grey. Ini kaliper legendaris, pakem, awet dan gampang perawatannya. Dipakai harian aman, dipakai agak kenceng juga masih sanggup nahan laju motor. Selang rem gue pakai merek TDR yang udah terkenal kuat dan enggak gampang ngempos. Tekanan dari master rem ke kaliper lebih langsung, ditambah gantungan selang rem variasi. Jadi selang lebih rapi dan enggak sembarangan gerak pas suspensi bekerja. Bisa lo lihat di depan ini bro. Beat kabur ini menggunakan ban Fasti Pro ukuran 90/80. Ukuran ini pas buat beat, gak terlalu gede tapi lebih berisi dari standar. Ban ini termasuk ban segala cuaca, menurutku dipakai hujan masih dapat grip, dipakai panas pol abis bro. Buat motor harian yang sering ketemu cuaca random, ban kayak gini tuh aman dan gak bikin was-was. Lanjut ke kaki-kaki belakang. Di sini gue pakai shock breaker KTC Old. Menurut gue pribadi ini shock enak banget. Settingannya pas, dipakai harian empuk, kena jangan rusak masih nyaman, tapi kalau dibawa agak ngebut juga nggak ngambang. Buat yang pengen motor nyaman tapi masih bisa diajak agresif dikit, shock ini cocok banget, KTC Old. Untuk bak CVT gue repaint warna hitam glossy. Awalnya kinclong, sekarang sih udah mulai kusam lagi karena pemakaian lama. Tapi justru kelihatan motor dipakai, bukan motor pajangan doang. Soal knalpot, beat kabur ini gue menggunakan AHM Old. Kenapa?
Karena ini knalpot super adem. Sebenarnya kalau pakai CLD suaranya lebih galak dan asik, tapi jujur aja berisik. Karena motor ini dipakai harian kerja, gue pilih AHM Old biar ramah di telinga, tenang, gak bikin capek, dan tetap enak dibawa jauh. Oke bro, itu tadi detail Speak Beat Karbu yang dari sektor atas sampai bawah. Gak lebay, gak stretching, tapi fungsional dan kepake buat harian. Motor kencang itu penting, tapi motor nyaman dan awet itu lebih penting. Kalau lo suka konsep motor harian yang rapi, aman, tapi masih punya rasa beat, ini bisa jadi referensi. Selanjutnya kita akan masuk ke jeroan spek mesinnya ya, yang ini baru beneran bikinan lagi. Pantangin terus ya. Oke bro, kita spill dikit jeroan mesin Beat Karbu ini. Untuk piston gue menggunakan Vario 51,5. Blok mesin sedikit di quarter, tujuannya jelas biar kapasitas naik dan mentok di 115 cc. Gak maksa tapi udah kerasa beda dari standar. Bagian head masih standar pabrik, ukuran klep juga masih standar, cuman di bagian ini gue fokus ke porting polish. Dibikin sehalus mungkin biar aliran udara dan bensin lebih lancar. Hasilnya mesin tetap adem tapi napas panjang. Untuk per klep gue menggunakan ATM biar klep kerja lebih rapi, nggak ngambang pas RPM mulai naik. Untuk noken as sudah di custom disesuaikan sama spek mesin, gak terlalu liar tapi cukup buat ngisi dari bawah sampai atas. Sementara kruk as masih standar pabrik karena spek ini difungsikan buat harian yang awet. Masuk ke bagian konsumsi. Karburator gue pakai UMA, karbu ini enak disetting, responsif, dan yang paling penting nikmat. Gas dibuka dikit udah langsung ngisi. Untuk CDI gue pakai Daytona, pengapian lebih steady, RPM lebih kebuka dan mesin lebih enteng pas diputar. Selanjutnya intake masih standar, di porting dikit menyesuaikan dengan ukuran karbunya. Kalau ditanya spek mesin ini simpel apa enggak? Jawabannya iya, simpel tapi kepake, nggak ribet, nggak ekstrim, tapi hasilnya kerasa jalan. Untuk di sektor CVT, di bagian ini juga nggak asal racik. Untuk rumah roller dan landasan rumah rollernya, gue menggunakan Beat FI, bukan Beat Karbu, makanya ukuran roller gue naikin dikit. Roller yang dipakai itu kurang lebih 34 gram. Untuk derajat rumah roller dan lawannya itu menggunakan 13,8 derajat. Settingan ini bikin tarikan awal tetap enak, tengah ke atas nggak ngos-ngosan. Untuk V-bed masih standar, kode KZL. Karena menurut gue selama kondisinya bagus dan original, bed standar masih aman buat spek kayak gini. Untuk mangkok kampas udah di kartel dipadu sama kampas ganda Daytona. Kenapa nggak pakai standar? Karena kalau spek mesin udah naik, kampas standar itu sudah cepat kekikis, apalagi di kartel. Maka dari itu menggunakan kampas Daytona supaya keras. Di bagian per-peran gue pakai per CVT-nya 1500 rpm untuk per besarnya, dan per sentrinya yang kecil menggunakan 1500 rpm juga. Settingan ini bikin perpindahan tenaga lebih responsif tapi tetap nyaman buat dipakai harian. Kalau ditanya ribet apa enggak? Simple bro, semua masih masuk akal dan gampang dirawat. Nah, itu dia spek mesin dan CVT Beat Karbu ini. Simple, gak lebay tapi jelas ngisi. Sekarang teori udah, part udah, settingan udah, saatnya kita bawa ke jalan, kita test drive. Rasain tarikan bawah, isi tengah, dan nafas atasnya. Gaskeun.